Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Wikan Armasri dari Prodi Magister Manajemen Universitas Udayana. Hari ini berkesempatan untuk berkomunikasi dan mewawancarai salah satu staf SDM dari home care kita. Kebetulan di sini sudah ada Kak Cynthia. Terima kasih ya Kak Cynthia atas waktunya gitu. Juga sudah hadir dan mampir di home care kita. Oke, baik, baik Kak. Aku langsung aja ya ke pertanyaan nih gitu supaya nggak lama nih waktunya Kak Cynthia aku apa namanya pakai gitu. Boleh nggak sih cerita sedikit nih kalau home care kita ini sudah berdiri dari tahun berapa sih Kak gitu? Oke, home care kita sendiri ini berdiri sejak tahun 2017. Jadi sudah berapa tahun nih? Jadi 17, sekarang 2025. Sudah lumayan jadinya. Iya, lumayan berdiri. Kalau Kak Cynthia sendiri bergabungnya itu sudah dari kapan Kak? Saya sendiri bergabung dari tahun 2020, jadi sudah 5 tahun ya di sini. Jadi ya. Oke. Lumayan lama. Oke, Kak Cynthia sendiri, kalau boleh tahu, bisa diceritakan ya secara singkat tentang perannya Kak Cynthia di bagian dari layanan home care bidan kita ini. Baik, terima kasih. Kalau di sini Cynthia sendiri tugasnya sebagai SDM, di mana di sana biasanya Cynthia melakukan customer care kepada pasien, keluarga pasien, di mana kita menanyakan kepuasan terhadap pelayanan kami yang kami berikan kepada pasien. Dan Cynthia juga dibantu oleh Katim. Jadi setiap pasien memiliki Katim. Misalnya pasien Cynthia ada 10, jadi Katim kita ada 10. Jadi Cynthia berkoordinasi dengan Katim untuk berjalannya dengan baik pelayanan ini. Oke, baik. Jadi ada katimnya juga gitu ya Kak Cynthia. Kalau dari perawatnya sendiri nih di sini itu dari memang sudah kerjasama atau memang cari orang lagi atau gimana sih Kak Cynthia? Kebetulan perawat kami di sini itu perawat yang profesional, di mana memiliki ijazah, STR, dan memang sudah berpengalaman dan sudah lama di home care ini. Jadi kami mencari perawat home care itu yang emang dari luar, tapi kami cek ijazah, STR, dan kelengkapan lainnya. Berarti yang join di sini juga memang ada kerjasama dengan misalnya rumah sakit atau pihak lain gitu ya Kak ya? Kami bekerja sama Priraja. Ya, Priraja biasanya kami di sana lebih banyak pasien kami seperti itu. Oke. Next question ya Kak Cynthia ya. Kalau struktur tim SDM-nya sendiri atau pengelolaan tenaga home care di bidan kita itu seperti apa sih Kak? Kalau di sini struktur kami itu ada dua sebenarnya, ada pelayanan delegatif di mana di sana ada strate dan caregiver. Di bidang caregiver itu pun Cynthia sendiri yang ngambil. Jadi di sana Cynthia memastikan pelayanan caregiver berjalan dengan lancar. Di sana juga kalau caregiver itu ada jamnya. Di pelayanan itu kayak 24 jam ya Kak. Jadi ada jam 8 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 8 pagi seperti itu. Berarti ada 3 shift ya Kak Cynthia? Kalau caregiver kita ada 3 shift. Bisa diceritain sedikit nggak sih Kak, gimana sih struktur dari tim sumber daya manusia di sini atau pengelolaan tenaga home care di bidan kita sendiri? Baik ya, kita sendiri pun adminnya bukan Cynthia aja, tapi kita ada dua lagi, di mana terbagi menjadi dua pelayanan. Yang pertama ada pelayanan delegatif, kedua ada caregiver sendiri. Dan Cynthia sendiri sedang mengambil caregivernya, kayak gitu. Jadi kalau delegatif kita ada khususnya. Cynthia sendiri di bagiannya caregiver. Bedanya sendiri itu apa sih Kak? Kalau caregiver itu pelayanan 24 jam di mana kita melayani orang sehat, lansia sakit, anak, ibu baru lahir, baby newborn kayak gitu. Kalau delegatif itu kita biasanya bertugas itu kayak merawat luka pasien, pemasangan NGT, pemasangan kateter, infus booster. Kalau ada yang mau infus suntik vitamin C bisa. Oh iya, itu juga. Ada pelayanan delegatif kita itu ada perawat khususnya, emang perawat yang sudah ahli dan sudah kerja di rumah sakit juga kayak gitu. Oke, jadi memang ada dua bidang kalau gitu kayak yang menjadi fokus utama dari home care kita gitu. Oke, oke. Indikator SDM apa nih yang Kak Cynthia pantau? Misalnya jumlah bidannya, atau jumlah kunjungan, absensi, atau kayak gimana sih Kak?
Di sini Cynthia sendiri itu memastikan pertama pasti kehadiran perawat dan kedua ada pasien aktif kita siapa aja. Selanjutnya ada kepuasan pasien dan yang paling penting ada kunjungan wajib seminggu sekali ke pasien. Seperti itu. Oke, jadi ada kunjungan memang wajib 1 minggu sekali ke pasien tersebut gitu. Biasanya paling banyak itu pasiennya yang lansia atau gimana sih Kak? Kalau di minggu ini yang paling banyak itu lansia sehat dan lansia sakit. Gitu. Biasa kami juga ada baby sehat, baby sakit. Tapi untuk minggu ini paling banyak lansia. Oke, jadi memang ini ya di kalangan lansia gitu ya. Oke. Tapi baby juga termasuk berarti ya? Iya, kami juga biasanya handle baby baru lahir, newborn sampai umurnya mungkin 7 tahun tuh kita handle. Berarti sampai 7 tahun masih bisa. Itu layanannya home care, jadi memang dari sini yang menjangkau alamat gitu ya Kak? Iya benar. Home care kita mencari alamat pasien di mana gitu. Kami informasikan hari ini ke pasien ini dengan alamat ini. Tugas jam ini sampai jam ini dengan kegiatan seperti ini kayak gitu. Iya, baik. Kalau ke pasien sendiri itu ada jangkauannya nggak Kak daerahnya? Kami biasanya ngambil kalau bisa, kalau kita kan tergantung kemampuan perawat, kalau emang bisa di luar Denpasar, kami ambil di luar Denpasar juga. Tapi minggu ini yang paling banyak masih di sekitaran Denpasar. Iya. Jadi memang utamanya memang di sekitaran Denpasar, tapi memang kalau memungkinkan itu sampai sekitar Denpasar juga ya. Oke, wow, keren sekali ya teman-teman. Bagaimana sih proses pencatatan data saat untuk di SDM kita? Sudah secara sistematis atau digital atau masih manual sih Kak? Kami masih pakai digital ya. Udah pakai. Kalau absen biasanya kita pakai ada namanya laporan jaga. Di sana kita tahu perawat ini jaga hari ini, jadi Cynthia sendiri langsung update di laptop seperti itu. Oh, jadi udah canggih ya. Jadi kita bisa kerja dalam satu shift, kita bisa kerjain 2 orang kayak gitu. Iya, oke, jadi praktis ya kayak. Kak, aku lanjut ke next question ya gitu. Apakah pernah nggak sih dilakukan analisis mengenai alasan tenaga home care kita ini misalnya keluar gitu karena apa gitu Kak? Tergantung dari penyebabnya. Mungkin ada yang keluar karena kontraknya habis, mengundurkan diri, dan tidak melanjutkan, atau ada faktor dari staffnya sendiri seperti itu. Kalau selama ini pernah nggak sih Kak ada yang nggak ada kabar tiba-tiba keluar gitu? Oh, pernah pastinya. Ya, perawat kami mungkin tiba-tiba dia bilang mengundurkan diri, tapi dia tidak bilang ternyata sudah di tempat yang lain seperti itu. Iya, kayak gitu sih biasanya. Sisanya paling karena kita ada kontraknya pasti nunggu kontrak habis atau enggak emang dari staffnya sendiri kayak gitu. Biasanya Kak kalau kontrak sendiri itu berapa lama sih Kak kontraknya? 6 bulan sampai setahun kita buat kontrak lagi kayak gitu. Iya, pasti tapi perawatnya itu juga sama gitu. Kita cuma memperpanjang kontrak aja. Oke. Jadi memang ada kontrak berkala yang diperbarui ya. Karena dimana setiap terbit kontrak baru kita pasti interview lagi kayak gitu. Iya, kita lihat lagi BTCLS-nya seperti apa, BHP-nya. Karena kita pasti mau yang terbaik untuk pelayanan home care kita, apalagi ini kan nyawa manusia gitu. Jadi kita harus update ilmu terus gitu. Setiap tahun kita update terus gitu. Keren banget sih. Indikator apa sih yang menjadi tanda awal nih biasanya tenaga home care kita lagi ada resiko kelelahan atau burnout? Kakak bisa lihat nggak sih kayak gejalanya gitu? Biasanya Cynthia sendiri lihat dari laporannya dia kirim. Kita analisis pertama itu ada jam kerjanya, dia kerja berapa jam sih, apakah dia melewati kapasitas yang kita berikan. Kita hanya misal kita minta kamu kerja hanya 6 jam, untuk 6 jam selanjutnya udah di handover oleh perawat selanjutnya, tapi dia mengambil itu. Jadi kita analisis dari jam dan kita pasti diinformasikan oleh Katim kayak gitu. Jadi lebih ke analisis jam ya Kak ya. Kita pasti punya pengaduan 24 jam ya. Jadi jika perawat kelelahan bisa informasi ke saya sendiri seperti itu. Jadi misalnya memang lagi nggak fit pun kondisi sebaiknya diinformasikan. Iya, diinformasikan. Bahkan perawat sakit pun kita udah izinkan buat jaga kayak gitu. Bahkan flu aja kita nggak boleh berangkatin gitu. Pokoknya kita harus yang sehat karena jaga pasien kan
kita tidak bisa tidur, apalagi itu malam, kita pasti capek. Jadi kita benar yang butuh yang benar-benar fit kayak gitu. Iya. Biar nggak juga nanti misalnya perawatnya flu nanti nularin ke pasien ya, Iya benar, itu sih yang mungkin minggu ini juga ada yang kayak gitu, soal kayak gitu. Jadi kita langsung tindak lanjutin itu, kita langsung kasih solusi. Sebaiknya kalau kamu memang sakit, laporkan biar kami carikan pengganti, seperti itu. Betul sih Kak, jadi memang supaya terjaga juga ya semuanya. Oke, keren banget Kak. Oke Kak Cynthia, kalau dari segi efektivitas sih Kak, misalnya seberapa efektif sih proses monitoring dalam menemukan masalah sebelum masalah itu jadi besar ya, kayak flu tadi gitu Kak, misalnya. Gimana sih Kakak kayak mengetahui atau identifikasi atau memang dari pas masuk misalnya oh dia lagi flu nih kita langsung ini atau dianya yang memang harus melapor ke kakaknya gitu. Biasanya kita tuh ada grup. Di grup itu kita memiliki Katim, di mana Katim itu dalam grup menginformasikan bahwa perawat A tuh sepertinya tidak bisa jaga karena ada gejala. Baru gejala aja kita harus informasikan. Jadi kita udah siapkan pengganti sebelum dia tuh flu, karena biasanya kalau flu itu mendadak tidak bisa jaga kan, itu jadinya besar dan keterlambatan perawat itu. Makanya kita sebelum mencegah itu, sebelum jaga, jadi kita siapkan perawat cadangan seperti itu. Jadi itulah gunanya adanya perawat cadangan ya Pak. Iya benar, kita siapkan perawat seandainya dia jaga silakan jaga, tapi kalaupun tidak jaga kita sudah siapkan gitu. Kalau yang kebanyakan di sini tuh Kak, untuk range umur perawatnya sendiri itu apakah yang memang cari yang baru lulus gitu atau yang memang sekian persen tuh kita yang baru lulus nih atau sekian persen yang memang udah senior, itu gimana Kak? Kalau dari sini sendiri pasti yang udah lulus Kak ya. Pertama udah lulus, kedua sertifikat pastinya, kedua ada ijazah, terus ada BHD segala macam, dan pastinya perawat-perawat yang memang berpengalaman Kak. Kami tidak gunakan perawat yang tidak berpengalaman seperti itu, karena kan di sini banyak Primira tuh banyak ngasih fasilitas yang terbaik buat pasien. Jadi kita pun menyiapkan perawat pasien terbaik buat pasien seperti itu. Kalau kebanyakan nih Kak, yang muda-muda atau yang udah usia nih kalau Kalau dari sini pastinya muda-muda Kak gitu. Kalaupun sudah dewasa, pasti dia milihnya di rumah sakit seperti itu. Kalau di sini bisa kita yang muda-muda Kak. Yang muda-muda dan punya tenaga kuat seperti itu. karena memang kebanyakan lansia ya Kak ya. Lansia dan pasti angkat-angkat gitu, karena pasien kita kan biasanya bed rest, tempat tidur gitu, jadi kita butuh perawat yang memang memiliki tenaga besar seperti itu. Itu biasanya yang ke rumah itu satu perawat kalau yang kayak gitu atau bisa sampai 2 misalnya atau gimana? Kalau keluarga memang menginginkan hanya satu, kami kirimkan satu tapi dengan tenaga yang kuat. Jadi di awal kami briefing keadaan pasien seperti ini, dengan indikasi pasien seperti ini, diagnosa pasien seperti ini dengan berat badan dan umur pasien. Jadi kalau emang perawatnya sanggup, berarti hanya satu perawat yang berangkat. Tapi kalaupun tidak sanggup, kami informasikan balik ke keluarga, ibu mohon maaf dengan berat badan pasien seperti ini, apakah bisa perawat kami berjaga dengan 2 orang seperti itu. Jadi memang data dan riwayat pasien itu di awal sangat penting ya Kak ya. Biasanya Naswira pasti sangat lengkap meminta riwayat pasien seperti apa kayak gitu. Sampai ini nggak sih Kak kayak alergi gitu juga ditanya nggak sih Kak? Kalau di caregiver sih alergi itu penting, cuma biasanya perawat kami diinformasikan pasti di rumah. Karena di rumah pasti ada keluarga pasien. Jadi keluarga pasien juga briefing perawat kami di sana dengan memberitahu kalau pasien tidak makan ini, dan semua pasti sudah disiapkan oleh keluarga. Jadi perawat kami hanya menjalankan tugas yang sudah disiapkan di sana. Gitu. Misalnya dia memang ada dari dokternya gitu ya Kak ya. Ya, kemudian alergi obat ini pasti perawat kami informasikan di awal kalau alergi obat. Tapi kalau caregiver kami sendiri tidak ada memberikan obat tidak sesuai dengan arahan dokter ya. Jadi kami berikan pasien obat kalau emang ada resepnya dan ada obat tersedia di rumah itu, seperti itu. Jadi memang semuanya memang sudah dikondisikan sebelumnya, dan dari home care kita ini juga menjalankannya sesuai dengan SOP gitu ya Kak. Benar Kak, sesuai dengan perintah dokter. Jadi kalau emang obat ini diberikan, ya perawat kami hanya menjalankan sesuai dengan yang dikatakan dokter, seperti itu. Oke, lanjut ya Kak Cynthia untuk next question nih.
Kira-kira lagging indikator apa sih yang paling sering muncul untuk home care bidan kita sendiri? Misalnya seperti apakah ada keterlambatan kunjungan, lalu tingkat turnovernya, atau yang jumlah komplain pasien nih Kak, yang paling sering muncul. Kalau kita sendiri yang paling di minggu ini kita paling sering itu menerima komplain pasien Kak. Mulai dari miskomunikasi, mohon maaf pasiennya agak bawel dan flying victim itu bisa kami terima tiap hari Kak. Jadi seandainya perawat kami A padahal dia bukan kayak gitu. Jadi perawat A pasiennya komplain ke kita. Jadi kayak mau disalah-salahkan seperti itulah Kak. Itu sih yang paling sering terjadi di minggu ini masalahnya Kak. Mungkin juga karena pasiennya juga banyak yang udah faktor usianya kayak. Iya benar Kak, karena faktor usia, keluarganya juga mungkin pusingnya ngurusnya atau gimana. Jadi mungkin dia juga mau yang terbaik mungkin untuk ibunya atau bapaknya gitu. Cuma tidak sesuai dengan kami gitu, kayak gitu itu yang sering Kak. Tapi kalau memang menghadapi komplain itu berarti harus sabar banget ya kayak. Sabar banget ya, lebih sering bilang maafnya gitu. Itu aja sih Kak ya. Ya Bu mohon maaf gitu, nanti kami perbaiki, kami koreksi, kami briefing ulang perawat kami jika tidak sesuai dengan yang Ibu mau, seperti itu biasanya. Ya, baik. Apa leading indikator apa yang bisa memprediksi kualitas layanan bidan kita? Misalnya, apakah lebih ke pelatihan bidan atau kesiapan jadwal atau kondisi emosional dari tenaga home care-nya sendiri? Yang mana nih yang paling menurut kakak berdampak gitu? Biasanya yang paling berdampak itu ada kesiapan jadwal ya. Kalau jadwalnya tidak siap, jadi pelayanan tidak jalan. Itu sih biasanya ya. Karena kalau biasanya kan jadwal itu pasien minta dadakan biasanya. Hari ini malam ya. Jadi kita harus standby sama HP untuk mengatur schedule. Perawat ini berangkat ya, perawat ini berangkat ya. Itu biasanya kita menjadi kendalanya. Gitu ya itu. Padahal tadi udah dibikin 3 shift gitu ya. Benar kan 3 shift, tiba-tiba pasien bilang hari ini nggak ada shift malam ya gitu, jadi perawat ini nggak berangkat, tapi nanti berapa jam kemudian minta lagi malam ini jadi ya, seperti itu sih kendalanya. Jadi ada keterlambatan perawat kami untuk nyampe ke sana jadinya gitu. Jadi memang yang on call itu lebih ini ya, lebih harus 24 jam gitu ya Kak? Iya benar gitu. Kadang kalaupun nggak bisa kami cari lagi perawat seperti itu. Oh, jadi memang kalau misalnya nggak bisa harus cari ganti orang gitu? Iya harus cari orang dan harus dapat pelayan itu harus jalan tetap walaupun ada keterlambatan gitu. Oh, begitu. Kalau dari jumlah perawatnya sendiri sekarang dan yang tambahan itu biasanya nyiapinnya berapa sih Kak gitu? Kami sendiri memiliki perawat aktifnya Kak ya. Di sini kurang lebih ada 15 sampai 20 perawat, tapi ada perawat tambahan juga. Di mana ada 5 sampai 10 mungkin ya Kak gitu. Jadi lumayan juga ya untuk backupnya gitu ya. Biasanya satu perawat kami handle 2 pasien. Jadi habis dari pasien ini dia lanjut ke pasien selanjutnya seperti itu. Itu apakah ada pembagian lokasi gitu Kak? Maksudnya biar nggak jauh-jauh nih gitu, si A dan si B gitu. Cara kita biasanya kita informasikan ada pasien daerah ini siapa yang mau kayak gitu. Kalau kesanggupan perawat kami dari sini mau ke pasien ini, oke kami kasih ke perawat ini, seperti itu pembagiannya. Jadi memang pembagian di grup menggunakan WhatsApp Kak? Iya, grup WhatsApp. Kita ada grupnya. Jadi ada grup khusus untuk koordinasi gitu ya kayak si perawat care kita. Oke. Lalu untuk yang tadi Kak, berarti kesiapan jadwal itu sangat yang paling utama ya. Di sini karena kalau nggak ada jadwal pelayanan nggak jalan sana gitu ya. Walaupun di sini juga kan memang karena perawatnya sudah terlatih ya, sudah ada tadi apa indikator ada BH ada PTCLS sama BHD, itu perawat kita sudah mempunyai itu dan profesional juga yang udah berpengalaman lama di home care kita. Itu dia. Kalau untuk jumlah perawat laki-laki dan perempuannya sendiri tuh ada berapa sih Kak? Kalau laki-laki sendiri itu kurang lebih ada 5 sampai 10. Sisanya wanita, emang kebanyakan wanita juga. Iya, benar-benar. Biasanya ada perbedaan pelayanan untuk yang laki-laki atau perempuan itu Kak, atau memang ada request dari keluarga, misalnya orang tua saya yang perempuan maunya perawat perempuan gitu. Apakah pernah ada yang kayak gitu? Kalau request tentu pasien pasti selalu request dan emang itu bagian dari pertanyaan
saya sendiri sebagai SDM menanyakan kepada pasien, hari ini permintaannya perawat napi, cewek napi cowok kayak gitu. Jadi kalau emang keluarga mau paginya cewek, siangnya cewek, tapi malamnya cowok karena harus ngangkat dan segala macam, kami harus menyiapkan sesuai dengan permintaan pasien. Gitu. Jadi untuk request pasien sendiri nih Kak, itu biasanya minimal itu berapa jam sih atau H-1 atau gimana sih Kak? H-1 kalau pasien sudah deal dengan Naswira, H-1 saya pasti setelah itu deal itu saya nelpon keluarga pasien dan pasien langsung menanyakan untuk pelayanan besok. Jadi H-1 perawat yang dibutuhkan seperti apa, kriterianya maunya seperti apa, jadi kita penuhi di sana. Oh gitu, jadi udah koordinasi dulu yang H-1. Tapi kalau yang seperti emergensi gitu Kak, kalau misalnya malam itu tetap bisa milih atau gimana? Pasti kita bisa tanyakan, pokoknya kita selalu nanyakan pasien butuh perawat apa, cewek rapi cowok gitu. Kalau emang dia butuhnya cowok tapi ketersediaan kita tidak ada cowok di malam itu, kami mohon pemakluman ibu karena ini mendadak, jadi kami siapkan untuk sementara cewek ya, mungkin untuk besok atau next kami siapkan cowok seperti itu. Oke, jadi bagaimana kita deal dengan dengan pasien ya. Kebanyakan itu berarti yang menghubungi adalah keluarga pasien gitu ya Kak ya? Keluarga pasien menghubungi saya gitu. Oke, baik. Oke, lanjut ya Kak Cynthia ya. Aku tanya-tanyanya dari misalnya kita mau ukur untuk kejadian di masa yang akan datang nih Kak untuk home care kita ya. Terutama untuk kemungkinan apa sih yang akan terjadi gitu. Apakah kakak menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan tenaga home care di bulan berikutnya, misalnya dari riwayat 3 bulan belakangan atau dari bulan lalu nih kira-kira itu gimana tuh Kak? Oke, untuk klien tetap itu untuk kami ini dan kami punya rasio atau angka kemungkinan pasien lanjut atau tidak. Jadi kami memiliki rasio dan rumusnya sendiri menjadi rahasia perusahaan gitu. Jadi kami selalu menanyakan terhadap pasien untuk kelanjutannya gimana. Jadi Hamin 1 minggu jadwal habis kami tanyakan untuk kelanjutannya seperti apa, apakah lanjut atau cut off kayak gitu. Jadi kami selalu mempersiapkan jadwal seminggu seperti itu. Ya. Jadi memang untuk menetapkan jumlah perawat juga. Iya, kami juga melihat ketersediaan perawat ya gitu. Kalaupun ada hari-hari yang tertentu perawat kami tidak bisa ada, jadi kami maklumin keluarga gitu. Perawat kami yang tersedia hanya ini, apakah ada kompensasinya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Kalau dari segi indikator sih Kak, apa yang paling kuat nih untuk memprediksi kualitas layanan di masa depan menurut Kakak? Misalnya jumlah kunjungan Kak, atau tingkat kepuasan pasien, atau ada absensi, ketepatan waktu, yang mana nih yang menurut Kakak? Pastinya itu ada tingkat kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien menjadi indikator utama kami karena sesuai dengan visi kami, yakni membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perawat dan bidan, sehingga kepuasan pasien menjadi bagian dari visi misi kami. Banyak hal yang bisa membuat pasien puas, kadang hal-hal kecil seperti mungkin kami aktif 24 jam ya, jadi enak tuh keluarganya hubungi kami jadi fast respon, seperti itu sih kepuasan pasien. Itu yang buat pasien tuh senang dan kembali lagi ke kita gitu. Jadi pasiennya loyal karena di sini juga benar-benar 24 jam care gitu. Kami benar-benar memfasilitasi apapun kebutuhan ibu dan apapun pertanyaan ibu kami fasilitasi gitu. Untuk yang menjawab call center ya namanya ya, maksudnya untuk yang menjawab itu sendiri itu biasanya dari kakaknya atau dari ada timnya gitu? Pastinya dari saya sendiri customer care pasien, jadi saya tahu kejadian kendala apa di rumahnya, di lapangan seperti itu. Jadi itu berarti 24 jam handphone tuh hidup ya Kak ya? Iya, selalu hidup. Kami ada HP kerja, HP kantor, itu selalu on 24 jam gitu. Jadi siap mengangkat telepon di malam hari seperti itu. Itu berarti juga harus dikoordinasikan dengan keluarga ya di rumah ya Kak ya?
kadang pun kalaupun kita nggak angkat karena mungkin tidur kayak malam itu, kami pasti bangunnya pasti langsung kita telepon kembali kebutuhannya seperti apa, kayak gitu kan pasti kami siapkan langsung di jam itu seperti itu. Berarti bener-bener WA-nya 24 jam ya kak ya. Udah. Kakaknya begadang terus dong kak. Lumayan sih kak, lumayan bergadang ya, semenjak di sini bergadang karena kan lumayan juga nyari kepuasan pasien itu lumayan susah juga kak, kepercayaan pasien itu kita nggak boleh sia-siain gitu. Jadi sesuai dengan visi misi kita dan judul di depan 24 jam on call, jadi kita harus siap gitu. Makanya waktu aku pertama kali masuk nih ke sini itu langsung lihat on call 24 jam. Jadi harus siap. Dan besar banget loh ini. Jadi kayak memang disiapkan untuk 24 jam on call. Itu kepercayaan pasien. Oke. Kalau gimana sih Kak untuk bidan kita ini memprediksi resiko turnover atau ketidakhadiran? Biasanya kita pertama pasti lihat dari jadwal siapa yang jaga. Kalaupun dia tidak hadir, biasanya ada laporan dari Katim. Yang kedua ada laporan jaga, dan ketiga pasti ada pengaduan. Seperti itu. Jadi memang benar-benar terkontrol ya semua ya. Semua sudah terkontrol dan sesuai dengan SOP kami kerja gitu. Jadi memang SOP itu sangat penting ya untuk pengelolaan bisnis yang ke depan lebih baik gitu. Iya, semua atas arahan Mas Wira. Jadi semua agar pelayanan ini jalan dengan baik seperti itu. Oke, keren banget. Terus gimana sih Kak kalau beban kerjanya misalnya meningkat gitu, misalnya dadakan nih Kak ada seperti apa namanya galungan tadi ya, galungan gitu. Misalnya beban kerja itu meningkat gitu. Bagaimana sih memprediksi apakah butuh tambahan tenaga home care? Gimana sih awalnya gitu tiba-tiba atau memang udah mikir ini kan mau galungan kuningan nih 2 minggu jadi kita memang harus nambahin sekian nih orangnya apa gitu. Biasanya tergantung, pertama pasti dari keadaan pasien dulu ya. Kalau emang pasiennya hanya lansia sehat dan hanya butuh didampingi, misalnya keluarga lah telepon hanya butuh 1 perawat seperti itu. Jadi di hari raya dia butuh 1 perawat, tapi untuk agamanya boleh yang non Hindu seperti itu sih, karena kan Hindu pasti sembahyang di hari raya gitu. Jadi keluarga maklumin itu dan kami kirim 1 perawat. Tapi jika memang kondisi pasiennya benar-benar tidak bisa dengan dihandle 1 perawat, pasti keluarga minta 2 perawat dihandle ya, karena tidak boleh ditinggal, belum lagi harus menyiapkan makanan pasien seperti itu. Betul. Apakah kalau kita misalnya perawat kakak kerja di waktu-waktu seperti itu ada kompensasi tertentu atau memang sama aja per jamnya? Kok di hari raya ada bonus gitu ya, jadi itu buat perawat kami semangat jaga di hari raya gitu. Hari raya nyepi itu kami ada bonusnya. Pertama kayak nyepi ya kak ya? Iya, lebaran juga ada bonusnya kami ya, seperti itu. Pokoknya kami ikutin THR di kantor ya. Berarti nggak cuman untuk lansia tapi misalnya untuk anak-anak yang minta dibantu untuk jaga misalnya pas dia sakit seperti itu juga diterima ya? Iya, baby anak misalnya kalau sakit, bahkan kalau baby sehat pun dijaga. Misalnya ada orang tua yang habis melahirkan kan tidak bisa handle sendiri karena recovery-nya yang lama, karena butuh bed rest, apa misalnya ST atau normal dia butuh istirahat yang panjang, dia calling kami untuk jaga babynya entah itu di malam hari atau pagi hari agar bergantian dengan ibunya seperti itu. Wah berarti ini sekali ya, benar-benar lengkap banget. Dan untuk pengenalannya sendiri tuh kak, misalnya kita ada anak yang masih kecil kan, misalnya seperti umur 1-2 tahun, itu gimana kita supaya orang-orang dari bidan kita tuh kayak bisa akrab gitu sama anak-anak gitu kan, karena kan kalau orang tua mungkin bisa ya, tapi kalau anak-anak tuh gimana sih kak kendalanya gitu? Ya, biasanya kalau anak sendiri itu emang agak sulit untuk memperdekatkan diri ya, cuma biasanya untuk bidan sendiri kalau emang anak bisa di handle bidannya ibu. Kalau untuk bidan sendiri itu pasti di masa kuliahnya untuk diajarkan pasti mendekatkan diri ke anak gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan diri gimana sih teknik-teknik dan cara mendekatkan diri ke baby, ke anak agar nyaman dengan bidannya. Jadi kalau ibunya meninggalkan kerja, meninggalkan kemanapun tidak was-was kayak gitu, tidak worry untuk meninggalkan babynya ke perawatnya gitu, seperti itu.
Berarti kalau yang anak-anak itu khusus lebih ke bidan gitu. Dan yang emang punya ahli khusus kan emang suka anak gitu. Kita siapkannya emang suka anak gitu. Oke, oke, bagus banget sih. Ini mungkin juga insight nih ya buat kita misalnya punya orang tua dan anak-anak yang memang butuh banget home care saat ini kan karena semakin sibuk ya Kak ya orang-orang. Jadi home care ini sangat dibutuhkan gitu loh gitu. Terutama juga untuk kita warga di Bali juga kan banyak kan ya ada acara dan segala macam rainan Banyak rainan kegiatan, jadi pasti meninggalkan lah ya anaknya, nah pasti langsung calling home care kita. Iya. Oke. Terus untuk seberapa akurat sih misalnya prediksi yang pernah dibuat berdasarkan data dari kakaknya gitu? Karena tadi kan udah punya data gitu ya, biasanya udah seberapa akurat sih? Oh, atau ada memang yang meleset gitu Kak dari prediksinya? Biasanya kami 100% sih Kak. Akurat banget kita. Iya, karena semua kita kerja menggunakan data dan 2 informasi, keluarga pasien dan perawat gitu. Jadi 100% kami jamin akurat. Akurat ya. Oke. Keren. Oke, next ya Kak Cynthia. Oke, aku lanjut ke next question ya. Kalau untuk rekomendasi tindakan sendiri nih Kak gitu untuk di home care kita. Ketika ditemukan masalah nih pada performa misalnya tenaga home care kita, tindakan apa sih yang biasanya dilakukan atau direkomendasikan nih pertama untuk mungkin mitigasi risikonya ya gitu. Yang pertama itu kita analisa penyebabnya, kita kaji penyebabnya, kita jelasin seperti apa sih analisisnya penyebabnya, kita kasih cari tahu di Katim biasanya. Terus yang kedua tuh ada analisa dan sepakati akar masalahnya gitu. Setelah kita dapetin permasalahannya, kita sepakati solusinya seperti ini ya gitu. Kita sepakati nih masalahnya ini, kita solusiin ini ya gitu. Selanjutnya kita siapkan perencanaan yang matang bersama staff kayak gitu. Misalnya kita sudah staffnya, oke, kita progres ke hal baru ya, kita update ilmu ya seperti ini. Mungkin kita nggak cocok pakai ini di keluarga ini, kita update ya pakai ini seperti itu. Oke, jadi memang penanganannya sesuai sama bagaimana gitu ya kayak kita menyelesaikan masalah. Oke, baik. Untuk next question Kak, apakah pernah ada program perbaikan berbasis data seperti pelatihan khusus berdasarkan analisis dari kebutuhan di lapangan gitu Kak. Misalnya ada yang kendala tertentu, jadi kakaknya merekomendasikan untuk kita harus pelatihan ini nih atau gimana sih Kak? Oke, sangat ada, namun kami hanya fokus ke kebutuhan yang sangat berat di pasien ya. Kita lihat pasien, seandainya pasien itu menggunakan NGT, tracheostomi, kita pelatihan di sana. Jadi dengan fokus tracheostomi dan NGT rutin kami lakukan dan bermanfaat seperti itu. Jadi kami lakukan pelatihan tracheostomi seminggu sekali, NGT seperti itu. Jadi karena pasien kami kan bukan hanya yang sehat aja ataupun yang sakit, ada juga yang sakit berat dan menggunakan alat bantu kayak gitu. Memang ada pelatihan tertentu untuk special case. Iya, dengan pasien golongan berat ya kok di kita bilang ya. Biasanya yang golongan berat itu kebanyakan itu pasien apa sih Kak? Lansia yang paling banyak menggunakan alat bantu mungkin seperti oksigen atau NGT, tracheostomi kayak gitu. Jadi kita siapkan perawat yang memang sudah berpengalaman profesional, tapi kita latih juga dia di sini gitu. Gantung kebutuhan gitu ya kayak kebutuhan dan kondisi pasien. Wah keren banget nih untuk bidan kita ya. Jadi memang berdasarkan pasien pun ada pelatihan yang diusahakan ya dari bidan kita untuk menangani kasus-kasus tertentu gitu. Oke, untuk next question Kak, bagaimana sih rekomendasi yang diberikan kepada manajemen berdasarkan hasil analisis dari kakak sebagai SDM? Pertama tuh kita penilaian berdasarkan laporan Katim. Yang kedua itu ada penilaian kemampuan berkala. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan berkala. Seperti itu. Dimana kita update ilmu tiap hari, tiap minggu seperti itu.
Katim juga harus melaporkan di dalam grup itu dengan kondisi pasien, dengan kemampuan perawat, kita update di sana setiap hari seperti itu. Oke, keren. Terus kalau untuk apakah di bidang kita ini Kak memiliki panduan atau kebijakan yang dihasilkan dari analisis metrik SDM yang sebelumnya? Biasanya pasti ada dan diupdate setiap tahun oleh tema terkait yang menjadi fokus perubahan dan penambahan. Mungkin yang pertama ada masalah yang sering muncul tahun belakangan ini kayak gitu, dan kedua fenomena yang paling banyak, yang ketiga ada fenomena yang paling urgent atau fatal, yang keempat ada kemungkinan atau tren di tahun berikutnya seperti apa gitu. Kita siapin tren tahun berikutnya seperti apa ya, kita siapin gitu. Oke. Lalu untuk menurut kakak sendiri nih, apa sih langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan home care di masa depan berdasarkan data yang sudah kakaknya punya kan? Yang pertama itu pastinya ada penyempitan jumlah calon pelamar dengan talent terbaik dengan cara kerjasama ke universitas dan meminta 10 kelulusan. Jadi kami itu tidak lagi menerima interview itu tidak, tapi kami mencari yang terbaik di universitas yang di Bali yang terbaik seperti itu. Jadi talentnya 10 ya terbaik di universitasnya kayak UNUT juga. Iya, oke. Yang kedua itu ada pembentukan tim terbaik. Misalnya kita ada tim A terbaik, kita siapkan 10 tim terbaik. Di dalam ini dia harus bisa menjadi katim di setiap pasien kayak gitu. Karena pasien jadi katim kan lumayan berat juga. Ya. Karena dia bakal menghandle kondisi pasien, menjelaskan ke perawat bawahannya kayak gitu. Terus yang ketiga ada membuat pegawai tetap dengan tujuan membangun dan loyalitas dan kesetiaan. Jadi kami harapkan perawat kami selalu setia sama kami seperti itu. Jadi tidak ada perawat kami menusuk kami di belakang kayak ngambil pasien, itu kan pasti terjadi di lapangan gitu. Jadi kami usahakan banget di awal kami tekankan agar pasien kami tidak diambil atau kami berikan kontrak kerja. Dalam kontrak kerja itu berisinya tentang seperti itu dah, pasien tidak boleh diambil oleh perawat dan kita harus setia terhadap home care kayak gitu. Kalau untuk pegawai yang tetap sendiri nih Kak, itu biasanya indikatornya itu apa sih Kak? Misalnya dia harus bekerja berapa lama dulu atau bagaimana sih Kak? Kalau dari pegawai tetap tuh jelas kita lihat dari pengalaman berapa lama dia menjadi perawatnya Nasmira ya, karena saya sendiri kan baru bergabung sini kurang lebih 5 tahun. Jadi mungkin sebelum saya ada di sini, mungkin Kak Awira menghandle-nya mungkin ada perawat dari temannya dia sendiri. Jadi teman dia sendiri punya adik, jadi diajarkan kan lebih mudah. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kita masukkan yang emang terbaik di sini. Kalaupun tidak bisa kita latih di sini. Seperti itu. Dari yang jalur pelatihan tadi itu ya Kak ya juga. Kita kebetulan lengkap di sini, jadi kita latih di sini. Kita ada bed, ada alat infus, ada suntik juga di sini. Jadi kita siapkan perawat kita untuk latihan di sini kalau emang dia merasa kemampuannya kurang. Jadi misalnya yang masih belajar pun dari yang 10 terbaik itu tetap bisa untuk latihan di sini gitu ya. Benar. Tetap dia harus ilmu walaupun jadi yang terbaik di sini tidak tetap, karena kalau kondisi pasien tidak menduga-duga, kadang ada yang A, kadang yang B, jadi tetap harus belajar gitu. Pokoknya harus cepat tanggap dan harus mau belajar gitu ya, pasti. Iya benar banget. Harus dia cepat tenaganya, cepat kegiatannya, kayak cepat pemikirannya, pokoknya terus cepat gesit gitu. Iya. Kalau kemarin Kak, jadi waktu pandemi itu juga di sini Kakak udah gabung di sini nggak sih? Kalau untuk pandemi sendiri saya juga, tapi di akhir ya, mungkin pandemi akhir mungkin gabung di sini. Sebelumnya mungkin ada manajemen sebelum saya, cuma itu dah perawat kami meningkat di pandemi dengan kasus yang sangat tinggi banget tuh COVID tuh kan. Di sana tuh perawat kami benar-benar harus menjaga, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi perawat kami standby jadi di rumah gitu. Jadi kami siapkan perawat yang standby di rumah, jadi tidak bolak-balik. Jadi kalau perawat kami disewa ya udah benar tinggal di sana. Jadi perawat kami tidak pulang membawa penyakit kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktu seperti kejadian khusus seperti pandemi itu Kak,
Berarti perawat itu diharuskan menginap gitu Kak di sana? Iya, pastinya perawat pun menginap. Karena kan kalau pandemi pun orang yang kena pun tidak boleh keluar. Jadi sama perawat dan pasiennya harus standby di sana. Karena pasti kontak berdua. Iya, pasti terkontaminasi berdua. Mulai dari mungkin sendok makannya, nafasnya, tidur dalam satu ruangan bersamaan seperti itu. Jadi kami usahakan perawatnya tinggal di sana dulu sampai emang dinyatakan negatif. Itu pun perawat kami berangkat harus dites dulu, pulang juga harus dites dulu. Jadi keluarga juga aman di rumah seperti itu. Kalau dari waktu misalnya kejadian khusus seperti pandemi itu Kak, itu pelayanan apa sih yang menjadi paling sering gitu kakaknya di call untuk pelayanan itu? Biasanya dulu pelayanan caregiver yang nemenin lansia yang terkena COVID, karena dia kan sendiri lansia, jadi kalau udah orang terkena COVID, orang lain itu udah menghindar kan, pasti tidak mau mendekat, jadi dia serahin semua ke perawat yang handle gitu, jadi keluarganya isolasi di mana, jadi pasien ini pasti dikhususkan ruangan isolasinya di keluarga kayak gitu, ataupun di hotel, pasti hotel menyediakan tempat-tempat isolasi, jadi perawat kami yang kesana gitu, karena keluarga udah tidak mau kontak sampai hasilnya itu negatif gitu. Benar-benar keluarga yang nggak kontak, jadi di sini yang benar-benar provide untuk supaya mereka benar-benar tertangani dengan kasus khusus seperti pandemi gitu Kak. Iya benar. Luar biasa banget, profesional sekali. Iya, pantesan jadi salah satu ini ya home care kita, kayak loyalitasnya dari pasien itu tetap. Iya, semoga tahun ini menjadi home care terbaik di Bali ya. Iya, Karena ini home care satu-satunya yang terlengkap juga Kak. Karena kami juga ada delegatifnya, ada perawatan luka, ada infus. Jadi kalau merasa tenaganya kurang, lemas, kami ada perawat khususnya. Itu pun lebih tinggi daripada caregiver, karena perawat delegatif kami itu ada yang udah kerja di Sanglah, Dwi Raharja kayak gitu, emang perawat senior gitu. Oke. Makasih Kak penjelasannya. Jadi kayak dapat insight nih gitu. Mudah-mudahan home care kita jadi ini ya salah satu home care terbaik di Bali nih tahun ini. Oke, makasih ya Kak Cynthia. Next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja sih HR matrix utama yang digunakan untuk mengetahui performa layanan home care kita di sini? Misalnya seperti kehadiran, ketepatan waktu itu gimana sih Kak kalau di sini? Kalau di sini kita pastinya kehadiran dan ketepatan waktu itu yang paling utama, di mana perawat tuh wajib hadir. Kalaupun tidak hadir, dia harus wajib menginformasikan ke kita hamin 1 hari. Dan ketepatan waktu di mana perawat kita disiplin terhadap waktu 15 menit sebelum jam pasien di rumah pasien. Perawat adalah harus ada di rumah pasien. Oke, jadi disiplin ya termasuk. Kalau perawatnya sendiri kira-kira biasanya disiplin gitu nggak sih atau ada kendala biasanya? Biasanya dimana kalau ada pasien kita wajib membriefing perawat, jadi sebelum perawatnya berkunjung ke rumah pasien kita harus kasih tahu briefing di awal seperti ini, tidak ada mulai dari penampilan, kerjanya seperti apa, waktu itu kita udah informasikan di awal, dan kita tekankan tidak boleh ada keterlambatan, apalagi sampai ada keterlambatan dan salah baju, itu sih yang paling utama. Iya, jadi ada seragamnya juga Kak? Iya, kita seragam sih nggak ada, cuma kita paling bagus kan pakai seragam sesuai dengan profesi kita gitu, karena kan kita perawat sendiri punya identitas, kita pergunakan di saat itu gitu. Jadi kayak baju oka gitu nggak sih Kak? Seperti itu Kak. Kita pakai di lapangan, kita pakai baju seperti itu ya, identitas kita sendiri sebagai perawat. Oh, baik. Kalau untuk beban kerjanya sendiri Kak dari perawat ini tuh bagaimana sih Kak pembagiannya? Untuk beban kerja sendiri itu biasa kita sama seperti tadi, biasanya sudah briefing di awal, perawat itu dibebankan kerja seperti apa aja. Misal mulai dia baru nyampe, dia harus melakukan apa, jam segini harus melakukan apa, itu Cynthia biasa udah catat. Jadi perawat wajib melakukan itu setiap jam gitu. Sampai perawat pulang pun ada informasinya nanti di dalam grup seperti itu. Jadi kita tidak putus memberikan informasi, dan keluarga juga kadang-kadang ada di rumah ada tidak, jadi perawat juga wajib menginformasikan ke keluarga terkait dengan kondisi pasien apapun itu. Jadi kita bebankan perawat di bagian itunya. Oke, keren banget sih. Terus kalau dari kepuasan pasiennya sendiri tuh gimana sih Kak selama ini?
Selama ini kepuasan pasien baik, cuma di minggu ini mungkin kepuasan pasien cuma 2% aja. Sisanya pasien sangat puas dengan layanan kami karena kadang tidak kepuasan pasien itu karena ada miskom di antara kami dan keluarga. Karena kami kerja menggunakan SOP, kami kerja ada tindakan, ada checklistnya, tapi keluarga tidak ada gitu. Jadi dia cuma kerja sesuai dengan yang dia tahu, tapi kami kan kerja sesuai dengan SPO kami, itu sering ada miskomunikasi, cuma itu aja, sisanya semua berjalan dengan baik. Oke, berarti masalahnya lebih ke miskomunikasi aja, mungkin komunikasi ke keluarganya pasien gitu ya Kak ya? Ya benar, karena kan kadang tindakannya contohnya ganti pampers, keluarganya biasanya ganti dengan cara kayak gini, tapi kalau di kita cara kayak gini salah, kita punya standar SOP-nya seperti ini harusnya ibu, di sana sering miss-nya, jadi keluarga komplain ke kita, kita harus memberikan yang terbaik ke keluarga, kita jelaskan ibu mengganti popok harusnya seperti ini ibu, karena cara inilah yang menurut standar kita seperti itu. Ini memang udah ada standarnya gitu ya. Memiliki panduan standar SOP-nya. Oke. Kalau untuk apa Kak, komplain gitu biasanya yang paling parah itu yang kayak gimana sih Kak? Komplainnya paling parah kalau kita mungkin miskom itu salah satunya yang mungkin terjadi di minggu ini kayak, terus yang kedua terkait dengan jadwal kayak gitu sih komplainnya, karena kan keluarga pasti nanya siapa yang jaga selanjutnya, nah perawat ini biasanya gabung dia kayak gitu menginformasikan jaga, tapi hamin berapa jamnya minta dicarikan pengganti kayak gitu, jadi kita sering keluarga pasiennya komplain di sana. Untuk minggu ini sih seperti itu. Oke. Terus kalau untuk pelatihannya sendiri Kak, untuk perawat-perawat di sini apakah ada ya? Oh, kami biasanya ada pelatihan BTCLS dan BHD. Perawat harus memiliki sertifikat BHD, baru boleh ke pasien kayak gitu. BHD itu apa ya Kak? Bantuan hidup dasar seperti RGP, seandainya pasiennya ada sesak atau apa, kita udah tahu tindakan di rumah itu seperti apa sebelum dia ke rumah sakit kayak gitu. Itu harus perawat harus memiliki sertifikatnya itu BHD dan kayak ini kayak apa sih namanya, pertolongan pertama ya seperti itu, pertolongan pertama itu sih, perawat harus memiliki sertifikat itu ya itu. Oke, makasih Kak. Kalau untuk produktivitas layanan sendiri nih Kak, gitu. Menurut Kakak saat ini gimana sih produktivitas di sini? Apakah selalu rame atau memang ada masa-masanya kadang juga sepi gitu Kak? Untungnya karena kita home care ini dipimpin oleh Naswira ya, dimana dia public speakingnya sangat bagus, menarik hati customer. Jadi bulan ini kita melonjak, apalagi ada Hari Raya Galungan Kuningan, dimana keluarga tuh sibuk sembahyang, jadi tidak ada yang ngurus lansia. Jadi bulan ini emang bulan-bulan kita lagi banyak pasien gitu. Kalaupun sepi, tapi tidak, kita memiliki pasien tetap juga gitu. Paling kalau sepinya jaga cuma 2 hari, besok pasien udah sehat, udah tidak jaga, tapi kita juga memiliki pasien tetap gitu, jadi tidak sepi, cuma paling hilang satu nambah satu kayak gitu jadinya. Jadi kayak ada lagi gitu ya kayak. Jadi mungkin udah terkenal juga ya namanya karena sudah lama ya ini. Iya, kebetulan daerah sini juga home care kita sudah terkenal dari mulut ke mulut gitu. Jadi dibilang ada customer ini, nah customer ini informasikan keluarga yang lain seperti itu. Jadi selalu menghubungi home care kita. Gitu. Oke, wah keren banget nih gitu. Jadi bisa nih kita kalau memang ada keluarga yang sakit dan kita memang tidak bisa untuk merawatnya nih teman-teman, jadi bisa hubungi home care kita ya. Oke. 24 jam bisa di. Oh, 24 jam. Ya, bisa. Pokoknya 24 jam kalau pasien nelpon kita pasti selalu angkat gitu. Apalagi Kak Wira pasti selalu bangun ya. Kalau pasien sudah nelpon pasti kita prioritaskan pasiennya gitu. Oke. Keren banget sih sampai pelayannya 24 jam loh teman-teman. Oke, next Kak Cynthia, aku mau tanya lagi ya sama kakak ya gitu. Nah, untuk apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan people analytics di bidang kita ini? Tantangannya itu adalah kalau dari saya sendiri itu karena
kesulitan menyesuaikan diri sama Gen Z ya. Kita kan ketemu sama Gen Z perawat-perawat yang di bawah kita, jadi itu yang kesulitan karena sangat sulit mengatur mereka gitu. Biasanya Cynthia sangat sulit mengatur kemauan mereka, misalnya dia maunya A, kita sebenarnya nggak mau A gitu, itu yang paling sulit dan membangun hubungan yang harmonis gitu. Itu kesulitan Cynthia sama Gen Z karena kan kalau Gen Z tuh beda cara pandang, cara sudut pandangnya, cara berpikirnya, cara pola hidupnya, jadi itu yang buat Cynthia tuh sangat kesulitan buat mengatur Gen Z ini karena beda banget sama kita gitu. Karena kalau dia itu diatur, dia makin mengekang gitu. Karena kita kan pasti utamain kedisiplinan, mulai dari pakaian, rambut. Kadang itu kita atur dan dia belum siap itu gitu. Karena kan dari rambut harus rapi, pakaiannya sesuai dengan standar kita sebagai perawat. Itu jaga malam paling pakai baju biasa aja juga nggak kelihatan, itu biasanya kita susah ngaturnya gitu. Dan maunya sendiri aja pakai baju gitu. Iya, udah itu yang paling kesulitan. Apalagi belum lagi ini kan jadwal kerja kan sebetulnya sip-sipan ya kayak sip-sipan. Kita ada 3 sip kalau emang pasien butuh 24 jam, kita siapin 3 sip. Kalau emang butuhnya cuma 18 jam, kita siapin 2 sip seperti itu. Pernah nggak sih ada yang komen gitu Kak, misalnya butuh work-life balance gitu, kayak misalkan, aduh aku kerjanya dapet yang malam terus nih atau gimana, pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Selama ini sih nggak pernah karena mereka ngambil shift sesuai dengan kemauan mereka gitu. Jadi yang ngatur jadwal mereka sendiri gitu. Kami hanya menerima jadwal jadi dan Cynthia ketikan gitu. Jadi jadwal resmi Cynthia kirim ke keluarga. Jadi Cynthia kirim nih list tanggal 1 sampai tanggal 5 pagi siang sore tolong diisi ya. Menurut kalian yang bisa dan nilai kemampuan kalian seperti itu. Jadi tidak menekan harus jaga malam ya, enggak. Sesuai dengan kapasitasnya aja seperti itu. Oke, wah keren banget. Jadi masih bisa lah untuk milih jadwal sesuai ini ya. Mungkin untuk mengatur apa sih namanya jam tidur juga kali kayak. Mungkin kalau jadwal tuh lebih ngaturnya sama temen jadinya ya. Temen maunya apa nih, pagi, siang, malam atau gimana itu aja sih. Jadi kalau sama saya sendiri aman aja. Cuma kalau sama temen yang mengatur kayak mau pagi, jadi temen-temennya harus siang kayak gitu aja sih. Berarti karena ini 24 jam Kak, misalnya kayak kena weekend gitu juga, ini nggak sih Kak, ada yang mungkin misalnya pas weekend nggak bisa nih atau dadakan itu pernah nggak sih Kak? Kalau weekend nggak bisa, nggak pernah sih, karena dia tahu konsekuensinya. Hari Minggu ya tetap kerja sesuai dengan perjanjian di awal. Kamu udah ngisi jadwal, berarti kamu harus siap mempertahankan jadwalnya itu kayak gitu. Karena memang jadwalnya tadi sudah dibuat hamin seminggu ya kan? Seminggu. Karena kan yang kita rawat tuh manusia. Kalau hewan atau apapun, bahkan hewan aja nggak boleh ya. Misalnya kalau kita kerja dimanapun ya boleh lah nggak kerja hari Minggu. Tapi kalau manusia sendiri kamu nggak mau harus ada perawat tetap. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kamu udah buatnya Minggu kerja ya udah kerja aja gitu. Apalagi orang sakit nggak sih? Iya benar, apalagi sakit kan lebih tinggi tanggung jawab kita kayak gitu. Oke, next question ya Kak. Untuk dukungan apa sih kalau menurut Kakak nih yang diperlukan supaya home care kita ini dapat berjalan dengan lebih optimal gitu. Mungkin ada butuh dukungan sesuatu kah gitu. Mungkin bisa yang pertama pasti anggaran kayak, karena kalau anggarannya makin besar kita pasti makin semuanya makin berjalan lancar aja kalau udah anggaran semua butuh uang soalnya. Karena kan kita juga bayar perawat sesuai dengan kondisi pasien. Kalau emang kondisi pasiennya berat kita bayarnya mahal, jadi kita harus butuh anggaran. Itu yang paling penting biasanya. Terus selanjutnya pasti ada pelatihan atau ilmu, karena seperti yang tadi kita bilang ya, karena ilmu kita harus diupdate tiap tahun, bahkan tiap minggu pun kita selalu briefing perawat kami kayak gitu. Terus selanjutnya itu pasti ada membantu merealisasikan program kerja SDM. Misalnya saya memiliki program kerja untuk kesiapan, untuk mengisi form kesiapan kepuasan pasien, itu pasti tim membantunya kayak gitu. Jadi setahun tuh Cynthia sendiri harus mempunyai hal yang harus dituju kayak gitu. Jadi goalsnya apa? Jadi kalau setahun ini goalsnya emang untuk kesiapan dan kepuasan pasien, kita penuhi itu di setahun ini. Terus 1 tahun ke depan Cynthia harus udah siapin di akhir tahun ini kayak gitu. Terus selanjutnya pasti yang selanjutnya pasti kita siapin perawat profesional sih Kak, itu aja. Mungkin itu aja. Oke, baik. Kalau untuk apa sih Kak Cynthia sendiri nih
indikator sumber daya manusia apa sih yang harus menjadi prioritas utama nih dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Boleh 2 mungkin atau 3 indikator. Pastinya yang pertama tuh kita bisa bekerja sama Gen Z. Itu yang pertama. Ya, karena kalau nggak ada Gen Z, pelayanan tidak jalan. Siapa lagi yang ngerawat pasien kita? Iya, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu mungkin menjadi prioritas kami, yaitu selaras sama tujuan perusahaan kami sendiri, visi misi kami yang harus jalan kayak gitu. Terus yang ketiga pasti tetap pasien kita prioritas kami, itu aja sih. Oke, keren banget. Untuk apa sih Kak, ada pesan nggak sih atau rekomendasi untuk peningkatan sumber daya manusia nih, terutama di layanan home care secara umum? Karena kan salah satu home care kita ini kan salah satu yang lengkap ya gitu. Ada ini nggak sih tips atau saran nih untuk apa namanya, mungkin home care yang lain tuh supaya seprofesional ini nih gitu. Kalau dari saya pribadi, pastinya home care itu harus memiliki penanggung jawab, memiliki tempat klinik yang sudah resmi, memiliki ada SIP-nya, NPWP lengkap semua perizinannya. Karena kalau suatu perusahaan jalan jika surat-suratnya lengkap ya kayak gitu. Dan pastinya memiliki penanggung jawab yang mungkin udah lulusan perawat, kerja di rumah sakit, dan siap mempertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu di lapangan. Mungkin itu sih sarannya untuk home care di luar sana gitu. Karena kita harus memiliki tempat wadah untuk perawat kita berlatih, untuk belajar kayak gitu. Jadi memang selain legalitas, selalu ada fasilitas juga dan komunikasi juga tadi kayak ya benar. Sedang komunikasi dan memiliki visi misi. Benar banget, harus ada visi misinya, terutama goals ke depan yang mau dituju. Benar, dan pastinya perawat-perawat kita harus memiliki semua harus bersertifikat STR atau nggak nurse kayak gitu sih Kak. Ya emang udah profesional, jadi bukan yang lulusan SMK atau nggak yang hanya sekedar aja, kan sekarang banyak di luar sana gitu yang membangun home care tanpa memiliki penanggung jawab. Jadi kalau terjadi apa-apa di lapangan ya udah kita semua nggak mau siap menanggung sendiri kayak gitu. Itu aja sih. Baik, Kak Cynthia, makasih banget ya sarannya dan waktunya. Kita belajar banyak banget hari ini tentang home care kita, terutama tentang dunia home care ini. Kita juga belajar banyak banget tentang mengelola home care dan sumber daya manusia yang efektif untuk keberlanjutan dari home care kita ya. Dan juga makasih banget ada saran-saran yang luar biasa banget nih untuk home care mungkin di Bali supaya lebih profesional, baik ke depannya. Dan aku doain juga ya mudah-mudahan lancar terus home care kita. Semoga home care berkembang aja. Jadi itu dulu mungkin dari kita. Terima kasih waktunya Kakak. Om, santai Om.